nggak pedes. Ini harus nih. Tebet sudah lama dikenal sebagai salah satu pusat makanan enak. Salah satunya tempat makan satu ini nih, Ayam Bakar Mas Mono. Wih, rame banget ya. Kalau lihat asap dan pengunjungnya yang ramai seperti ini, sudah menjadi jaminan Ayam Bakar Mas Mono pasti juara nih. Ini ada apa ya? Iya, apa dengan ayam bakar? Sesuai namanya, Ayam Bakar Mas Mono didirikan oleh Mas Mono. Nama lengkapnya Agus Pramono. Bapak, permisi. Lagi sibuk ya, Pak? Ya, begini. Lagi sidang. Pak, tadi kan saya sempat lihat artikel, ada yang mukanya mirip Bapak banget itu di situ tadi. Iya, saya Dina, Pak. Oh iya. Mana? Iya. Kalau gitu boleh nggak sih, Pak, bagi-bagi rahasia Oh terus? boleh, nanti saya ajarin bagaimana kita adegan panas bakar-bakaran. Maksudnya, cara bakar ayam yang enak dan empuk itu bagaimana. Semuanya ada triknya, ada caranya. Mau? Mau dong, Pak. Oke, iya. Ayo. Kita belajar masak ayam bakar dari jagoan ayam bakar. Dalam memasak ayam bakar, tahap membakar tak boleh asal. Ada tekniknya supaya ayam lezat dimakan. Nah, di sini Mbak untuk bakarnya. Nikmat banget. Saya boleh bantu ini, Pak? Hah? Boleh, boleh. Bantuin nggak bakar-bakar? Siap, siap. Ada teknik khusus nggak sih untuk membakar ayam nih? Oh, ada pastinya. Karena nggak semua trik modern ya itu bisa diaplikasikan untuk bisnis kuliner. Misalkan sate itu akan memberikan rasa beda dengan dibakar pakai arang. Bapak, awalnya itu kenapa Bapak memilih untuk membuka usaha rumah makan gitu? Ya sebenarnya sebelum ayam bakar saya jualan gorengan keliling ngasong dari SD ke SD, dari komplek ke komplek. Satu saat saya ngetem di salah satu kampus di Jakarta dan disitulah ada pangkalan kosong. Akhirnya saya mencoba untuk menu ayam bakar dan tahun 2001 saya belum mengenal ada ayam bakar ABC saat itu. Jadi mungkin juga dilandasin saya punya istri yang memang hobi masak juga. Bisnis ayam dipilih Mas Mono karena disukai semua orang. Jadi nggak susah deh cari calon pelanggan. Untuk memulai bisnis ayam bakar, Mas Mono tak punya uang banyak. Modal Rp500.000 ia dapat setelah menjual televisi kesayangannya. Lewat kerja keras, perlahan usaha Mas Mono pun membuahkan hasil. Namun semua itu bukannya tanpa rintangan, sebab rintangan datang terus silih berganti. Itu awal-awalnya tuh laku berapa nih, Pak? Ya, dengan pertama kali 5 ekor, saya laku 12 potong. Dan hidup ini adalah proses ya, dan menurut saya ujian itu juga perlu. Saya banyak sekali kendala juga, kegagalan saya alamin. Jadi saya buka cabang pertama itu di kaki 5, begitu rame sudah bisa menjual 80 ekor ayam, tiba-tiba warung saya digusur. Digusur dan saya pindah dan saya buka cabang pertama. Lagi-lagi Allah memberikan saya ujian. Apa itu? Flu burung pertama, Mbak. Oh ya, saat itu ya. Ya, masih ingat kan flu burung kan? Dan bagaimana flu burung yang diserang adalah unggas, yang saya jual adalah ayam bakar Mas Mono, dijual adalah ayam. Jadi udah sekakmat, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan saat itu. Meski cobaan terus menderanya, berbekal tekad baja serta sikap tawakal pada ilahi, Mas Mono pun terus kembali menyusun bisnisnya. Asyik berbincang, saya sampai nggak sadar ayam hasil bakaran saya ternyata sudah jadi. Tiketnya sudah ya, Pak ya? Sudah matang boleh itu, Mbak. Saya angkat ya, Boleh, Pak? boleh. Saya juga mau coba, boleh Iya, nggak, kapan lagi makan ditungguin ownernya langsung Oh kan? iya, benar-benar. Iya. Saya juga Sudah mau buru-buru nyobain, ternyata masih ada yang kurang. Masih ada satu menu lagi yang spesial untuk mendampingi ayam bakar ini. Saya jadi nggak sabar nih, Pak, mau cobain rasanya ayam bakar Mas Tapi Mono. harus sabar dulu, Mbak, karena nggak afdol kalau makan ayam bakar Mas Mono ini nggak pakai minuman. Dan bicara minuman, di ayam bakar Mas Mono ini ada minuman khas, yaitu es teler. Wah, kayaknya mantap Oh tuh, Pak. iya dong, yuk kita. Jajanin juga nggak? Oh siap, siap. Juga pilihan kelapa
kelapa muda. Melihat bahan-bahannya saja, sepertinya bakalan seger bener nih es telernya. Ya ini Mbak Dina, bahan dari es teler. Sebenarnya standar, yang membedakan adalah pasti gulanya. Ya bahannya adalah kelapa. Kelapanya juga pilihan, kelapa muda. Terus ini ada nangkanya dipotong dadu ya, kotak-kotak seperti itu. Terus apuket. Ya, apuket juga harus pilihan juga, nggak terlalu matang juga, jangan yang mentah juga. Terus batu es, tapi ini sudah diserut kebetulan biar cepat aja. Nah, cara bikinnya adalah seperti ini, Mbak. Jadi sepele apapun kalau nggak belajar nggak bisa kan? Nah, kalau udah. Wah, akhirnya jadi juga deh ayam bakar plus es teler. Ya, ini dari adalah ayam bakarnya udah ada es telernya yang mantap. Ayam bakar es teler Mas Mono. Yuk. Wah, akhirnya jadi juga deh ngerasain ayam bakar Mas Mono. Asik-asik. Benar-benar enak nih ayam bakarnya. Enak dan pas banget kalau orang yang suka pedas. Ini harus dicoba. Manis-manis pedas gitu jadinya Pak ya. Ini habis lihat yang pedas-pedas, manis, yang segar-segar sekarang. jelas. Enak loh Pak, enak banget. Segar manisnya. Emang beda sih. Iya. Sebagai anak rantau, Mas Mono melakukan kerja apapun agar bisa bertahan hidup di ibu kota. Ia bekerja serabutan sejak pertama kali tiba di Jakarta dari Madiun, Jawa Timur di tahun 1994. Saya juga ingat sekali kita jualan air mineral, kita jualan kolak, seperti itu, hanya momen-momen tertentu. Dan gorengan juga tadi saya ngasong dari SD ke SD, dari komplek ke komplek. Dan saya juga pernah jualan nasi uduk juga, lagi-lagi juga di kaki lima. Berbagai usaha yang Mas Mono lakukan nyatanya tak langsung berbuah manis. Sebuah pengalaman getir ia rasakan saat sang ayah harus menghadap sang Khalik. Sebenarnya awalnya adalah waktu saya kerja di kantor, Mbak. Saat saya menjadi seorang office boy, saya tidak bisa pulang, saya tidak pernah mudik. Apalagi di saat bapak saya meninggal, saya nggak bisa pulang. Itulah tamparan keras buat saya. Sebuah tamparan keras kembali ia rasakan kala sang bunda berkunjung ke Jakarta dan mendapati dirinya hanyalah seorang penjual gorengan keliling. Ibu saya kecewa gitu. Saya disekolahkan paling tinggi sampai SMA ya, dibanding dengan kakak saya. Dan tiba-tiba anaknya cuma dagang gorengan di Jakarta, dan saat itu ibu saya langsung pulang ke kampung. Kini sukses telah ia raih. Puluhan cabang ayam bakar dengan namanya telah hadir hingga penjuru negeri. Tak hanya menaklukkan Ibu Pertiwi, Mas Mono pun kian melebarkan sayap hingga ke luar negeri. Dan saat ini Mbak Dina, ayam bakar Mas Mono sedang renovasi untuk buka cabang di Malaysia. Dan 3 lokasi di sana, sebentar lagi juga di Manila, di Filipina juga dibuka. Wah, membanggakan sekali Pak ya. Hasil yang dicapai pun tidak sembarangan. Berpundi-pundi rupiah pun kini mampu ia hasilkan. Kira-kira kalau sehari habis berapa ekor ayam nih Pak? Ya, satu cabang bisa 100 ekor sampai 150. 100 sampai 150. Terus kalau satu ekornya dipotong jadi berapa bagian Pak? Satu ekor potong 4 kita. Potong 4 ya. Mas Mono sendiri punya berapa cabang sih Pak? Hampir 40. 6 kali 4 itu 2.400. Terus kalau harga satu porsi ayamnya berapa nih? Ya, harga porsi seperti ini kita 15.000 untuk makan di tempat. Waduh, banyak sekali ya, jadi 2.400 dalam sehari ya. 2.400 sekali aja 15.000, banyak banget sih Pak. Semua sukses yang kini Mas Mono raih tentu tak lepas dari andil ayam bakar buatannya. Ayam bakar yang kini telah menjadi primadona banyak lidah penikmat kuliner. Pak, saya masih penasaran nih, ini kenapa ayamnya, tadi kan saya cuma bakar-bakar aja nih. Ini ayamnya bisa bumbunya meresap, mana sambelnya pedesnya pas. Bumbunya apa nih Pak? Jadi Mbak Dina penasaran,
Besok saya ajak ke dapur saya. Kita buka-bukaan bagaimana cara bikin ayam bakar yang empuk dan gurih sampai ke tulang. Bener, Dengan sambalnya yang lezat tadi. Bener, tapi habisin dulu sekarang. Baik-baik, saya nggak sabar untuk ngabisin ya. Cepet. Pagi, Bapak. Pagi. Ini TKP-nya ya, Pak ya? Ya, ini proses pemasakan ayam di dapur saya. Sebenarnya sih tadi sudah beberapa yang sudah kita masak. Tapi buat Mbak Dina dan buat pemirsa di rumah, sengaja kita masak biar pemirsa juga tahu bagaimana proses pemasakannya. Siap-siap. Sekarang kita ngapain nih, Pak? Oke. Oh iya, ini nih tips untuk membedakan kondisi ayam yang masih segar dengan yang tidak. Jadi segar tuh seperti ini. Fresh ya. Warnanya lebih gimana? Lebih seger ya. Gitu. Misalkan kalau ada cacat atau ayam tiren, ayam mati kemarin maksudnya, itu kalau dimasak, proses pemasakannya itu juga akan hitam. Tapi kalau ayam saya itu juga hasil pemasakannya akan tetap coklat seperti itu. Nah, sementara itu untuk memenuhi kebutuhan akan ayam, Mas Mono bekerja sama dengan berbagai peternakan. Hanya ayam dengan kualitas terbaik saja yang kemudian diolah. Bisnis ayam bakar yang Mas Mono jalani saat ini sesungguhnya merupakan rantai bisnis yang cukup panjang, di mana Mas Mono merupakan muaranya. Jadi, sukses yang Mas Mono raih berdampak juga terhadap rantaian bisnis di bawahnya. Setelah memilih ayam pilihan yang akan diolah, ayam kemudian direbus hingga matang. Mau lihat prosesnya? Ayo, ayo. Ayo Mbak, bantuin dia dong. Silakan. Ini masukkan ke dalamnya ya? Ya. Wah, ada. Saya kira memasaknya butuh berapa lama waktunya? Untuk proses pemasakan, kita perlu waktu 30 menit. Jadi sebelum dibakar, ayam bakar Mas Mono ini sudah direbus dan direbusnya juga sudah pakai bumbu. Wah, 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 aromanya benar-benar mengusik selera saya. Setengah mateng aja udah baunya menyengat, enak banget. Ternyata aroma sedap yang sekarang sedang saya rasakan ini berasal dari bumbu ayam bakarnya. Mesti belajar langsung nih sama ahlinya. Bumbunya kayak menyegrak sekali tuh. Kayak gimana sih Pak bumbunya? Iya, pengen tahu pengen dong. tahu? Iya. Ya, sama ahlinya. Ahlinya siapa nih? Istri saya yang jago bumbu. Waduh, boleh dong berarti Oke, ketemu yuk sama kita istrinya. lihat yuk. Asik, ayo Pak. Kau tawarkan payung di hatimu, ketika hujan sore itu, kau sandarkan rayu. Aku restui ulahmu, serta puja. Salah satu kunci keberhasilan Mas Mono mengembangkan ayam bakar ada di sang istri. Dialah orang yang berada di belakang kelezatan ayam bakar Mas Mono. Tadi silakan bikin bumbu sama istri saya mau ngecek ayam dulu ya, biar nggak gosong. Makasih Pak. Apa aja ya isi dari bumbu ayam bakar Mas Mono? Ini apa aja nih bumbunya? Garam, bawang putih, nih lengkoas, lada, kemiri, bawang merah, ketumbar. Kecapnya belakangan. Sama ini jahe ya? Iya, jahe boleh sedikit ngilangin amis. Oke deh, sekarang lanjut ngulek. Bu, dapat resep ayam bakar Mas Mono ini ya? Dari mana sih Bu? Saya tadinya kan memang saya hobi masak, semua tuh coba-coba. Saya coba-coba bumbu ini, tadinya hanya coba-coba. Oh ternyata pas. Suamiku nyobain, ya coba ini resepku ayam ini enak nggak? Dia bilang, wah enak nih, boleh nih, nah, kita kembangkan. Gitu. Bu, kalau udah halus kayak gini, apalagi nih Bu? Dikasih laos dulu begini. Oh, laosnya nggak diulek? Enggak, begini aja. Ini bumbunya nanti diaduk dengan Nah, ayam. seperti ini nih bumbu dari ayam bakar Mas Mono kalau sudah jadi. Enggak. Saya coba bau Bu ya. Iya, boleh. Aduh berat. Bau rempahnya ya. Iya. Dia Ibu Nah, ya. bagaimana Mbak Dina bisa? Bisa gampang banget ya Pak. Gampang itu sekali, ternyata. Mbak Dina bisa langsung praktek di rumah. Iya, nanti pasti saya Langsung praktekin buka Pak. outlet juga ya. Insya Allah. Oke, ya Mbak, kita
kita istirahat dulu di atas. Oh, boleh, boleh. Iya. Mari, Ibu. Mari. Oh iya, ini dia nih anak dan cucu dari Mas Mono, namanya Novita dan Ririn. Jadi di sini Mbak, saya menghabiskan waktu-waktu saya nyantai dengan keluarga. Ya, Pak ya. Alhamdulillah. Adem. Ukurannya yang cukup besar membuat Mas Mono mampu menyulap rumahnya tak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga dapur produksi utamanya. Sesuatu yang dulu mungkin jauh dari angannya. Alhamdulillah Mbak, saat ini kita tinggal mensyukuri nikmat aja. Jadi hidup ini adalah proses, tidak ada yang instan pastinya. Dan saya pun juga melalui hal tersebut. Dulunya saya tidur pakai alas kardus. Saya tidur ukuran 2,5 kali 3 meter di situ. Di situ ruang tamu saya, tidur saya, dapur saya, seperti itu. Tapi saya tetap bersyukur. Kini lewat kesuksesannya dalam bisnis ayam bakar, Mas Mono pun mulai melirik banyak bisnis-bisnis lain sebagai usahanya. Ada nggak Pak usaha lain gitu setelah Bapak menjalankan bisnis ayam bakar Mas Mono ini? Selain ayam bakar Mas Mono dan sudah hampir 40 cabang ini, saya juga punya bakso moncrot, Mbak. Bakso moncrot, ada produk somenya juga, dan saya juga punya catering. Alhamdulillah, sudah hampir 11 tahun ini kita menghandle beberapa perusahaan besar, dan saya juga punya lembaga pendidikan juga, travel umroh dan haji juga. Itu beberapa bisnis sampingan kita. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pengusaha, ternyata Mas Mono masih sempat menyibukkan diri untuk menulis. Rezeki Diantar, sebuah buku yang ia tulis berdasarkan kisah nyatanya meraih sukses. Judulnya Rezeki Diantar. Ini 100% royaltinya buat sedekah. Nah, isinya adalah bagaimana rezeki tersebut bisa diantar, bagaimana rezeki tanpa batas, bagaimana rezeki tidak tertukar, semuanya ada di sini. Kalau sama Ibu nih, Bu, saya boleh tanya nggak Bu? Bapak ini orangnya seperti apa sih? Ya romantis ya. Romantisnya seperti apa Bu? Ya pernah dia kirim puisi buat saya. Kirim puisi? Iya. Kebetulan juga masih ada beberapa file puisi yang saya simpan sampai sekarang. Saya boleh lihat nggak Pak? Boleh, boleh, siap. Ya boleh Pak. Judulnya adalah Hujan Milik Kita, ya. November awal, kau tawarkan payung di hatimu. Ketika hujan sore itu, kau sandarkan rayu. Aku restui ulahmu, serta puja tak gue lupa. Aha, aku melangkah sambil berlagu. Hujan milikku, hujan milikmu, milik kita. November sore itu. Wah, bagus banget puisinya. Saya juga mau dong Mas dibuatin puisi. Oh ya Mbak, kebetulan hari ini saya mau ke outlet saya bakso moncrot. Dan kebetulan juga memang ada menu baru di sana, yaitu somai. Ayo Mbak Dina mau ikut? Kita bareng aja. Oke, yuk. Nah, ini dia nih warung bakso milik Mas Mono, namanya Bakso Moncrot. Hehehe, jadi pengen makan bakso deh. Iya, ini dia kenapa warung bakso ini dikasih nama Moncrot. Bapak, kok baksonya ada tomatnya ya? Ya, itulah khasnya dari bakso moncrot. Moncrotnya adalah nih, baksonya moncrot. Baksonya di dalam tomatnya ya. Jadi selama ini kan ada bakso isi keju, bakso isi telur. Kalau ini tomat isi bakso. Ya, uniknya di situ. Sesuatu yang beda ya. Sebagai seorang pengusaha, Mas Mono tahu betul bahwa kreativitas dan inovasi merupakan salah satu kunci sukses. Sebuah pengalaman coba dibagi Mas Mono untuk siapa saja yang punya mimpi sukses seperti dirinya. Bapak ada nggak masukan atau nasihat buat pengusaha-pengusaha nih yang ingin sukses seperti Bapak? Jadi gini Mbak Dina, untuk bagi pemula yang baru mulai bisnis, kuncinya adalah berani action. Action ini adalah berani membuka, berani melakukan. Terus kesempurnaan itu sambil jalan, kekurangan itu sambil jalan. Karena untuk menjadi seorang pengusaha itu tidak ada kata gagal. Yang ada adalah proses pembelajaran, belajar dan belajar terus. Itu Mbak Dina. Makasih ya Bapak ya.